Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menuturkan, perhatikanlah bagaimana biji-bijian di alam semesta ini dijaga dan ditutupi dengan lapisan-lapisannya. Semua itu bertujuan agar burung-burung tidak dapat mematuknya. Hikmah penciptaan tumbuhan dan keajaiban-keajaiban hikmah Allah padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan untukmu air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Al-Quran Surah An-Naml ayat 60. Pikirkanlah tumbuhan yang ada di atas permukaan bumi dengan pemandangan yang indah, elok, dan bagus yang tidak tertandingi oleh pemandangan-pemandangan lain di muka bumi. Kemudian perhatikanlah pula macam-macam manfaat, makanan, wangi-wangian, dan kebutuhan-kebutuhan yang telah dijadikan oleh Sang Pencipta pada tumbuh-tumbuhan yang tidak terhitung banyaknya. Ia menciptakan biji untuk memelihara bermacam-macam tumbuhan. Ia juga menjadikan buah-buahan untuk makanan, jerami untuk makanan binatang, kayu untuk membangun, membuat kapal, dan banyak hal lagi. Diciptakannya juga daun, bunga, akar, urat, dahan, dan getah untuk bermacam-macam kepentingan yang tak terhingga banyaknya. Perhatikanlah pula keberkahan-keberkahan yang Allah jadikan padanya sehingga satu biji dapat menghasilkan 100 biji atau lebih kurang dari itu. Hikmah dan keberkahan dalam bertambahnya biji itu adalah diperolehnya makanan, sedangkan sisanya disimpan untuk urusan-urusan yang penting. Hal itu dapat diumpamakan seorang raja yang ingin membangun sebuah negeri. Itulah hikmah yang Allah berikan kepada seluruh negeri dengan merata, dan dengannya Allah memuliakan manusia. Pepohonan dan kurma tumbuh dan berbuah banyak, sehingga dari satu biji jadilah sesuatu yang sangat banyak, agar dapat menjadikan makanan bagi hamba-hambanya dan dapat mereka gunakan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Sisanya dapat disimpan dan ditanam, sehingga jenis tumbuhan tersebut dapat lestari dan aman dari kepunahan. Kalau ia tidak tumbuh dan tidak ada yang menggantikannya, maka bencana yang menimpanya akan membuatnya punah sehingga tidak didapati lagi gantinya. Perhatikanlah biji-bijian itu yang muncul dari tempat yang menyerupai kantung, yang akan menjaga dan memeliharanya sampai biji itu kuat dan kokoh, sebagaimana ari-ari diciptakan pada janin. Benih-benih tumbuhan dan biji-biji yang serupa dengannya keluar dari kulit yang keras, di mana di atasnya terdapat semacam gigi untuk mencegahnya dari patukan burung. Perhatikanlah bagaimana biji-biji itu dijaga dan ditutupi dengan benteng yang demikian agar burung-burung tidak dapat mematuknya. Sekalipun ia dapat menjadi makanan bagi burung bila ia dapat mengambilnya, tetapi manusia lebih membutuhkannya. Perhatikanlah hikmah dalam penciptaan pohon
dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Karena ia selalu butuh makanan seperti kebutuhan hewan, sedangkan ia diciptakan tidak dapat bergerak dan juga tidak ada alat-alat untuk menyuapkan makanan kepadanya. Maka akar-akarnya dijadikan tertanam agar ia dapat menyerap air dari bumi, sehingga akarnya dan bagian-bagian yang ada di atasnya seperti dahan, daun, dan buahnya dapat mengkonsumsinya. Jadi, bagi tumbuh-tumbuhan, bumi bagaikan ibu yang mendidiknya, sedangkan akar-akar bagaikan mulut yang mengambil makanan. Seolah-olah akar menyusu agar makanan dapat sampai kepadanya sebagaimana hewan menyusu dari induknya. Bagaikan tiang dari sebuah tenda, membentang dengan tali dari setiap sisi agar kokoh sehingga tidak jatuh dan miring. Demikian juga dengan tumbuhan. Semuanya mempunyai akar yang menyebar di dalam tanah dan membentang ke setiap sisi agar dapat menahannya dan menegakkannya. Seandainya tidak demikian, pepohonan yang tinggi tidak dapat menjadi kokoh, terutama saat angin bertiup kencang. Perhatikanlah hikmah dari Sang Pencipta. Bagaimana penciptaan ini telah ada lebih dahulu dan manusia hanya bisa mengikuti hikmah Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Perhatikan pula penciptaan daun. Pada daun terdapat sejenis urat yang tersebar. Ada yang keras dan memanjang. Ada pula yang halus, yang masuk ke sela-sela yang kasar dan tersusun dengan susunan yang halus dan mengagumkan. Seandainya itu buatan tangan manusia, niscaya satu pohon saja tidak akan selesai, kecuali dalam masa yang lama dan membutuhkan berbagai alat dan pengerjaan yang lama. Perhatikanlah bagaimana dalam masa yang singkat keluar darinya sesuatu yang memenuhi daratan, pegunungan, dan rawa-rawa di bumi tanpa alat dan tanpa gerakan, kecuali kekuasaan, kehendak, dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah urat-urat itu, bagaimana ia masuk di seluruh bagian daun agar ia dapat mengairinya dan dapat menyampaikan bahan makanan kepadanya. Jadi, ia bagaikan urat-urat yang tersebar di tubuh manusia ke setiap organnya. Sedangkan urat-urat yang keras menahan daun dengan kekerasan dan kekuatannya agar daun tidak koyak dan robek. Kemudian perhatikanlah biji-biji yang ada pada tumbuhan. Ia dijadikan berada di dalam buah agar dapat menggantikan kedudukan pohon jika tidak ada yang ditanam atau jika terhalang oleh suatu sebab. Bagaikan sesuatu yang berharga yang disimpan di berbagai tempat karena sangat amat dibutuhkan. Seandainya terjadi sesuatu di sebagian tempat, maka masih ada di tempat lainnya. Kerasnya biji dalam buah berfungsi untuk menahan kelunakan dan kehalusan buah. Seandainya tidak ada biji, maka buah akan rusak sebelum dipetik. Ada sebagian biji yang dapat dimakan, dimanfaatkan, dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Perhatikan pula bagaimana buah-buahan dapat menjadi makanan, kelezatan, dan kesenangan bagi manusia. Perhatikanlah penciptaan biji-bijian dan benih-benih, serta kekuatan dan keajaiban-keajaiban yang ada padanya. Bagaimana makhluk yang tercipta dari air. Itu merupakan rahasia yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah saja, sedangkan yang bisa diketahui pun akan panjang lebar bila dijelaskan. Kemudian perhatikanlah bagaimana biji dipelihara dengan kekerasannya. Di bagian luarnya diciptakan kulit agar bila ia jatuh di tanah atau di tempat lainnya tidak cepat rusak. Ia akan tetap terjaga sampai waktu tanam tiba bila disimpan. Jadi kulit luarnya merupakan pelindung bagian dalamnya, seperti halnya benda yang berharga dibuatkan kotak untuk menjaganya.
Setelah ditanam di tanah dan diairi, maka keluarlah akar dan dahan. Setiap kali bertambah dahannya, bertambah pula akarnya yang akan menguatkan dasar dari pohon. Dan makanan pun akan melewati akar menuju ke dahan. Begitu juga dengan dahannya, ia akan menjadi semakin kuat. Jadi ranting pohon akan dapat terjaga dari hembusan angin atau pergerakan yang bisa membuatnya patah. Air naik dari akar-akarnya ke bagian atas pohon. Allah memberikan keadilan kepada pohon, maka naiklah ke daun makanan yang sesuai baginya. Begitu juga dengan urat daun yang menyampaikan makanan ke seluruh isi daun. Buah pun mendapatkan makanan yang sesuai baginya. Begitu juga dengan kelopak, buah, dan bunga. Semuanya memperoleh makanan yang cocok dan sesuai untuk masing-masing. Demikianlah sampai buah itu sempurna tumbuhnya. Rasanya, baunya, warnanya yang berbeda-beda, kemanisannya, dan kebaikannya. Perhatikanlah bagaimana Allah menjadikan daun keluar lebih dahulu daripada buah. Karena buah masih lemah ketika ia keluar, maka ia bisa rusak bila terkena panas matahari atau dinginnya udara. Jadi daun merupakan penutup baginya. Sedangkan sela-sela yang ada di antara dedaunan itu adalah untuk masuknya sebagian cahaya matahari dan udara yang dibutuhkan buah. Jadi daun melindunginya dari kebusukan dan kerusakan-kerusakan lain. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah menyusun pepohonan, buah-buahan, dan bunga. Allah menjadikannya berbeda-beda, baik warnanya, bentuknya, rasanya, dan baunya. Bentuknya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Warnanya ada yang merah, putih, kuning, dan hijau. Kemudian setiap warna berbeda-beda, ada yang pekat, ada yang cerah, ada yang sedang. Rasanya ada yang manis, asam, asam manis, dan pahit. Aromanya pun juga berbeda-beda. Al-Quran telah menjelaskan hal itu. Sebagaimana yang Imam Ghazali sebutkan, dapat menenangkan hati dan dapat mengungkapkan semua hal yang tersembunyi bagi yang memperhatikannya. Perhatikanlah apa yang Allah berikan kepada pohon berupa perasaan senang ketika kita memandangnya. Ia dapat menghilangkan kesedihan hati dan perasaan tenang ketika melihatnya, serta menggairahkan jiwa karena keindahannya. Pada pepohonan Allah titipkan manfaat-manfaat yang tak terhingga dan berbeda-beda pengaruhnya. Sebagiannya ada yang dapat menguatkan hati, sebagiannya ada yang dapat dijadikan makanan yang menjaga kehidupan dan dijadikan sebagai makanan yang lezat, sekaligus diciptakan biji-bijian untuk melestarikan jenisnya. Pikirkanlah dan renungkanlah apa yang difirmankan Allah, dan pohon kayu keluar dari pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan makanan bagi orang-orang yang makan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20. Di antara pohon dan air, Allah mengeluarkan minyak yang jernih, lezat, dan bermanfaat. Bagaimana Allah mengeluarkan susu di antara kotoran dan darah, Allah juga mengeluarkan dari lebah minuman madu yang bermacam-macam warnanya dan mengandung obat bagi manusia. Seandainya semua ini dikumpulkan di suatu tempat, niscaya bagaikan cahaya. Semua itu untuk manfaat bagi hamba-hambanya. Perhatikanlah pelajaran yang ada di dalamnya. Kemudian perhatikanlah air yang naik dari akar yang kuat yang menjaga bagian atas pohon. Bagaimana Sang Pencipta membagi makanan bagi pohon kurma? Ia memberikan makanan yang sesuai untuk akar. Untuk buah pun dikirimkan makanan yang sesuai. Begitu juga pembungkusnya. Karena buah pada awalnya lemah, maka ia jadikan buah bertumpuk-tumpuk, sebagian di atas, sebagian yang lainnya di bawah, dan terkumpul dalam penutup yang kuat yang menjaga dari hal yang bisa merusak dan merubahnya. Sampai ketika ia telah kuat, ia pun cocok untuk terkena sinar matahari dan udara, maka penutupnya akan terbuka sendiri sedikit
demi sedikit. Itulah yang menjadi penjaganya. Setelah itu ia menjadi berbeda-beda sesuai dengan udara dan sinar matahari yang diperolehnya sampai sempurna kekuatannya. Kemudian lihatlah ketika sudah masak dan baik sampai kematangan yang sempurna. Ketika itulah dapat dinikmati dengan memakannya atau dapat juga disimpan dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang disiapkan. Perhatikan itu pada semua pohon. Kita akan melihat sebab-sebab pemeliharaan dan ketelitian Allah yang dapat dijadikan pelajaran oleh setiap orang yang memiliki pemahaman dan akal. Di antaranya adalah penciptaan delima dan pengaturannya yang sulit dimengerti. Bagian bawahnya keras, bagian atasnya tipis seperti bukit dalam pewarnaannya, atau bangunan yang luas bagian bawahnya sehingga tersusun seolah-olah ditata oleh tangan manusia. Bahkan tangan manusia tidak dapat melakukannya karena terbagi dalam beberapa bagian. Tiap bagian diberikan pembungkus yang tipis dengan susunan yang sangat mengagumkan dan sangat halus untuk menutupi bijinya sehingga sebagiannya tidak bertemu dengan sebagian yang lain yang dapat merusaknya. Kemudian perhatikanlah rasa manis yang ada pada buah yang berasal dari akar yang sangat pahit. Perhatikan pula bungkus biji yang menjauhkan dari penyakit dan melindunginya. Kemudian ia menjaga semuanya, menutupinya dengan kulit yang keras sebagai pelindung baginya dari kerusakan. Pohon ini mengandung banyak manfaat bagi manusia. Ia dapat menjadi makanan dan obat. Ia suka dibutuhkan pada saat bukan masanya untuk dipetik. Karena itu ia dijaga dengan cara demikian. Kemudian perhatikanlah tumbuhan yang membentang di permukaan tanah seperti semangka dan yang serupa dengannya, serta pengaturan yang ada padanya. Karena batang pohon tipis dan membutuhkan air, maka ia tidak tumbuh kecuali membentang di permukaan tanah. Seandainya ia berdiri tegak seperti pohon yang lain, maka ia tidak dapat menanggung beban buahnya karena batangnya yang halus. Perhatikanlah berbagai jenis pohon ini, bagaimana ia tidak diciptakan kecuali pada musim yang tepat dan untuk orang yang akan mengambilnya. Jadi ia merupakan bantuan ketika dibutuhkan. Jika ia datang pada waktu dingin, ia akan sangat membahayakan bagi orang yang memakannya. Kemudian perhatikanlah tumbuh-tumbuhan yang berupa rerumputan yang bermanfaat dan indah. Ada yang semerbak baunya di badan sehingga dapat mengeluarkan kotoran-kotoran yang keras. Ada yang dapat digunakan untuk mengeluarkan lendir. Ada yang dapat digunakan untuk orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lemah. Semuanya itu dari air. Maha suci Allah yang telah mengatur kerajaannya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab.